datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji seminar pendidikan profesi guru calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Yang saya hormati dosen pembimbing seminar pendidikan profesi guru saya, DRS Agus Purwanto MPD. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zafidah Valevia Aza, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Bidang Studi Agribisnis Ternak, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Melalui seminar pendidikan profesi guru ini, saya akan memaparkan desain inovasi pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya dapatkan saat mengikuti mata kuliah inovasi kejuruan. Selanjutnya, daftar isi berupa poin-poin utama yang akan saya bahas dalam presentasi ini, yang merupakan bagian dari mata kuliah seminar PPG dengan dosen pengampu DRS Agus Purwanto MPD. Pada presentasi ini terdapat 4 bagian penting. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar mata kuliah bermakna. Yang ketiga, desain inovasi pembelajaran. Dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Sebagai seorang calon guru dan mahasiswa PPG, penting bagi saya untuk memiliki visi yang kuat untuk memotivasi diri, terus belajar, dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Pertama, saya akan menyampaikan visi pribadi saya terkait pendidikan di Indonesia. Visi saya adalah mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, berpusat pada peserta didik, dan berkelanjutan yang memberdayakan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, berwawasan global, dan berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa. Visi ini mengarah pada terciptanya sebuah sistem pendidikan yang terbuka dan adil bagi semua peserta didik, menghormati perbedaan individu, dan memprioritaskan kebutuhan belajar masing-masing, serta mendorong proses belajar yang berkelanjutan sepanjang hidup. Pendidikan diharapkan mampu membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan global, sambil tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan karakter. Pada akhirnya, tujuan utama dari visi ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan mampu berkontribusi secara aktif dalam memajukan bangsa. Selanjutnya adalah visi pribadi saya sebagai calon guru, menjadi pendidik yang inspiratif dan transformatif yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat, sehingga mereka mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, berwawasan global, dan berkontribusi aktif bagi masyarakat. Visi saya sebagai calon guru menjadi figur yang mampu menginspirasi dan membawa perubahan positif dalam diri peserta didik, dengan cara memberikan bekal pengetahuan, keterampilan praktis, dan pembentukan karakter yang kokoh. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terus belajar secara mandiri sepanjang hayat, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memiliki wawasan luas untuk berinteraksi dalam konteks global, serta mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan masyarakat di sekitarnya.
Untuk mencapai visi tersebut, beberapa hal yang akan saya lakukan adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Hal ini berarti menggunakan alat-alat digital seperti komputer, internet, aplikasi, dan perangkat lunak untuk membuat pembelajaran lebih menarik, efisien, dan efektif. Selanjutnya, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran. Hal ini berarti memasukkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ke dalam semua aspek pembelajaran. Yang terakhir, mengembangkan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Ini berarti fokus pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik untuk sukses di era modern, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Selama mengikuti program PPG, saya telah mempelajari berbagai mata kuliah yang sangat berharga. Di antaranya adalah, pada semester 1, saya mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, inovasi kejuruan, prinsip pengajaran dan asesmen 1, praktik pengalaman lapangan 1, dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pada semester 2, saya mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, pendidikan kewirausahaan, prinsip pengajaran dan asesmen 2, praktik pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, dan seminar PPG. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terdiri dari 4 topik, yaitu Perjalanan Pendidikan Nasional, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Identitas Manusia Indonesia, dan Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia. Mata kuliah ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam memaknai dan menghayati dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai sebuah filosofi pengembangan pendidikan nasional. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk secara reflektif, kritis, dan kolaboratif menelaah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana strateginya dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak sesuai dengan keberagaman konteks sosial budaya dan nilai-nilai luhur Indonesia. Mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya memiliki 4 topik utama, yaitu mengenal peserta didik, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, asesmen yang mempertimbangkan peserta didik, dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selanjutnya adalah mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa, dengan mengakui bahwa peserta didik memiliki latar belakang, minat, dan kemampuan yang berbeda. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka. Diferensiasi ini mencakup variasi dalam konten yang diajarkan, cara siswa belajar, produk yang dihasilkan, dan lingkungan belajar. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan efektif, sehingga setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Selanjutnya adalah mata kuliah Inovasi Kejuruan. Mata kuliah Inovasi Kejuruan terdiri dari 4 topik utama yang dirancang untuk membekali mahasiswa calon guru dengan pemahaman mendalam tentang kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran kejuruan. Mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dasar, tetapi juga strategi penerapan serta evaluasi kreativitas dan inovasi dalam konteks pendidikan kejuruan. Mata kuliah ini memberikan tantangan bagi mahasiswa untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan ide-ide kreatif serta inovatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Dengan mempelajari keempat topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi calon guru yang inovatif dan kreatif, serta mampu menciptakan pengalaman belajar yang menarik, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan zaman. Mata kuliah selanjutnya adalah Prinsip Pembelajaran dan Asesmen 1 di SMK. Pembelajaran dan asesmen di SMK memiliki karakteristik unik yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan peserta didik. Prinsip utama yang harus diterapkan adalah, yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan, minat,
dan potensi peserta didik. Pendekatan berbasis student-centered learning memungkinkan mereka lebih aktif dalam mengeksplorasi materi, mengembangkan keterampilan, dan berpikir kritis. Bentuk pembelajaran lainnya adalah small group discussion, simulation, case study, discovery learning, cooperative learning, dan lainnya. Selanjutnya harus menekankan pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang mengkomodir kebutuhan belajar peserta didik, salah satu diferensiasi yang dapat dilakukan guru adalah diferensiasi berdasarkan konten, proses, produk, dan yang dihasilkan peserta didik. Asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru dan murid perlu memahami kompetensi yang dituju sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan mencapai kompetensi tersebut. Jenis asesmen sesuai fungsinya mencakup asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip efektif dan reflektif. Guru harus mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan, tetapi juga reflektif, dengan melibatkan umpan balik untuk meningkatkan proses pengajaran. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi menjadi keharusan, baik dalam pembelajaran daring, hybrid, maupun penggunaan Learning Management System atau LMS untuk mendukung asesmen berbasis digital. Prinsip selanjutnya adalah berbasis dunia kerja. Pembelajaran di SMK harus selaras dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, dengan melibatkan praktik langsung, magang, serta penggunaan model pembelajaran berbasis proyek dan produksi. Terakhir, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Selain dunia kerja, lingkungan sekitar termasuk komunitas dan sumber daya lokal dapat dijadikan media belajar yang kontekstual dan relevan. Selanjutnya adalah praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1. Mata kuliah PPL 1 terdiri dari 5 topik, yaitu orientasi PPL 1, observasi PPL 1, asistensi mengajar PPL 1, praktek pembelajaran terbimbing, dan diskusi refleksi akhir PPL 1. Mata kuliah ini bermanfaat untuk membekali mahasiswa calon guru dengan pengalaman nyata dalam dunia pendidikan. Mata kuliah PPL 1 memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami kondisi sekolah, mengamati proses pembelajaran, berlatih mengajar secara terbimbing, dan melakukan refleksi terhadap pengalaman yang telah diperoleh. Pada semester 2, mata kuliah pembelajaran sosial emosional adalah mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar yang berguna dan menarik karena saya dapat memahami bagaimana cara menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran untuk membangun keterampilan sosial emosional pada peserta didik, memahami pelaksanaan experiential learning, dan mengajarkan well-being secara optimal pada peserta didik untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan. Melalui mata kuliah ini, saya menyadari bahwa dengan mempelajari mata kuliah ini, saya dapat mengasah keterampilan seperti berempati, komunikasi efektif, kemampuan menyelesaikan konflik, dan kerjasama. Selanjutnya adalah mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Terdiri dari 3 topik utama yang dirancang untuk membekali mahasiswa calon guru dengan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman nyata dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis aktivitas dan refleksi, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dasar, tetapi juga strategi penerapan, kolaborasi, serta evaluasi pembelajaran kewirausahaan yang kontekstual, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta dunia industri. Mata kuliah ini memberikan tantangan bagi mahasiswa untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan ide-ide kewirausahaan secara kreatif dan inovatif, baik melalui proyek pembelajaran maupun pemanfaatan teknologi digital. Dengan mempelajari 3 topik utama ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi calon guru profesional yang mampu menciptakan pengalaman belajar kewirausahaan yang menarik, bermakna, serta menumbuhkan semangat dan kompetensi kewirausahaan pada peserta didik. Selanjutnya, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 di SMK, berisi tentang penyusunan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Melalui mata kuliah ini, diharapkan dapat lebih mengetahui berbagai model pengelolaan pembelajaran,
yang dapat menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Prinsip pengajaran dan asesmen 2 di SMK memiliki 6 topik pembahasan dan dilaksanakan pada semester 2 dengan penekanan pada ranah implementasi. Topik pembahasan diturunkan dari capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1. Pemetaan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik. 2. Pengelolaan pembelajaran di SMK. 3. Penyusunan perangkat asesmen pembelajaran. 4. Penyusunan rencana dan modul pembelajaran. 5. Penyusunan laporan hasil belajar peserta didik. Dan 6. Penyusunan refleksi pembelajaran. Semua topik pada modul ini dikembangkan untuk pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis dunia kerja, memanfaatkan dan mengembangkan lingkungan sebagai sumber belajar. Sedangkan model pembelajaran yang menjadi kekhasan SMK diantaranya adalah Project Based Learning atau PJBL, Teaching Factory atau TEFA, kelas industri, kelas kewirausahaan, dan mata pelajaran praktik kerja lapangan atau PKL sesuai dengan kekhasan program keahlian masing-masing. Modul ini juga berisi tentang pengetahuan keterampilan menyusun laporan hasil belajar peserta didik dan refleksi pembelajaran. Penyajian proses pembelajaran dalam modul ini disajikan mengikuti alur merdeka belajar, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Selanjutnya adalah mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2, dirancang untuk membekali mahasiswa calon guru dengan pengalaman nyata dalam dunia pendidikan kejuruan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan prinsip pembelajaran dan asesmen dalam konteks pembelajaran berbasis industri di SMK. PPL 2 memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran, baik di ruang kelas maupun di bengkel, workshop, atau laboratorium. Selain itu, mata kuliah ini juga menantang mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang diperlukan dalam mengajar di SMK. Dengan memahami berbagai aspek pengelolaan pembelajaran dan administrasi sekolah, mahasiswa dapat menjadi pendidik yang kompeten dalam membimbing peserta didik agar siap menghadapi dunia kerja atau menjadi wirausaha mandiri sesuai dengan bidang keahliannya. Terakhir, mata kuliah proyek kepemimpinan. Dalam perkuliahan proyek kepemimpinan, selama 1 semester dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS, kami mendapat pengetahuan baru dalam mempelajari 5 topik yang terdapat pada mata kuliah ini, yaitu bahwa seorang guru harus memiliki visi yang kuat untuk dapat menjadi pemimpin dalam kelasnya maupun sekolahnya. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini dimulai dari topik membuat visi guru hingga mengkomunikasikan rencana mewujudkan visi tersebut. Dari sekian banyak mata kuliah yang telah saya laksanakan pada perkuliahan PPG calon guru, saya telah belajar banyak hal yang memberikan manfaat bagi saya sebagai sosok calon guru. Setelah melakukan refleksi pengalaman belajar, saya menjumpai 2 mata kuliah yang paling bermakna bagi saya. Yang pertama, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dan yang kedua, mata kuliah inovasi kejuruan yang saya jumpai di semester 1. Mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya menjadi salah satu pengalaman belajar yang bermakna bagi saya, karena saya menyadari betapa krusialnya pemahaman yang mendalam tentang karakteristik peserta didik sebagai landasan utama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Mata kuliah ini terdiri dari 4 topik, yaitu mengenal peserta didik, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, asesmen yang mempertimbangkan peserta didik, dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dari keempat topik tersebut, topik yang berkesan pada saya adalah topik 2, tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik memaknai proses pembelajaran sebagai proses penempatan kebutuhan minat dan potensi untuk setiap individu peserta didik sebagai fokus utama dalam pelaksanaannya. Hal ini bukan sekedar tren pedagogi semata, melainkan pendekatan pembelajaran yang berdampak mendalam dan positif pada perkembangan peserta didik dan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, artefak pendukung yang saya lampirkan adalah tugas topik 2 bagian ruang kolaborasi, yaitu tugas 2.1 menganalisis rencana pembelajaran dan tugas 2.2 memodifikasi rencana pembelajaran. Alasan saya memilih kedua artefak ini adalah
Tugas 2.1 berfokus pada analisis rencana pembelajaran. Secara kritis, tugas ini membongkar dan menelaah elemen-elemen penting dalam rencana pembelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan modul pembelajaran, dan yang terakhir, memahami filosofi dan tujuan dibuatnya rencana pembelajaran. Sedangkan tugas 2.2 bermakna bagi saya karena menerapkan hasil analisis saya dalam tindakan nyata, dan proses transformasi rancangan awal menjadi sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks pembelajaran, dan pemahaman saya sebagai calon guru. Mata kuliah lain yang bermakna bagi saya adalah mata kuliah inovasi kejuruan. Mata kuliah inovasi kejuruan terdiri dari 4 topik utama yang dirancang untuk membekali mahasiswa PPG calon guru dengan pemahaman mendalam tentang kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran kejuruan. Melalui mata kuliah ini, saya tidak hanya mempelajari konsep dasar, tetapi juga strategi penerapan serta evaluasi kreativitas dan inovasi dalam konteks pendidikan kejuruan. Mata kuliah ini memberikan tantangan bagi saya untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan ide-ide kreatif serta inovatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Dengan mempelajari keempat topik ini, diharapkan mampu menjadi calon guru yang inovatif dan kreatif, serta mampu menciptakan pengalaman belajar yang menarik, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan zaman. Pembelajaran bermakna pada mata kuliah ini saya alami saat mengerjakan topik 2 tentang strategi, metode, dan antisipasi risiko kreativitas dan inovasi. Strategi inovatif yang digunakan pada topik ini adalah metode Scamper, atau kependekan dari substitute, combine, adapt, modify, put to other use, eliminate, dan reverse. Melalui metode Scamper, membimbing saya melalui serangkaian pertanyaan yang sistematis untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan modifikasi dan pengembangan ide yang sudah ada. Hal ini membantu saya untuk berpikir secara lebih terarah dan komprehensif dalam menghasilkan solusi kreatif. Salah satu artefak penting dari mata kuliah ini adalah tugas 2.4 demonstrasi kontekstual. Dari beberapa kali kegiatan pembelajaran yang saya lalui, ketika peserta didik dihadapkan dalam sebuah studi kasus, mereka sering menghasilkan solusi konvensional karena kurangnya strategi sistematis untuk berpikir di luar batas. Berdasarkan hal ini, saya merancang desain pembelajaran yang memiliki beberapa fokus utama. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik menghasilkan solusi inovatif dan beragam melalui metode Scamper. Yang kedua, mengintegrasikan TPACK atau kepanjangan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge untuk memfasilitasi eksplorasi masalah brainstorming Scamper dan presentasi hasil. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi peserta didik melalui model PBL. Hal ini dilatar belakangi konteks pembelajaran saat ini yang menuntun peserta didik untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang saya gunakan dalam proses pembelajaran diharapkan dapat efektif untuk mengembangkan keterampilan tersebut melalui pemecahan masalah autentik. Namun, PBL memiliki keterbatasan dalam memunculkan ide-ide solusi yang beragam dan inovatif dari peserta didik, sehingga dibutuhkan metode lain untuk melengkapi keterbatasan model pembelajaran PBL, salah satunya melalui metode Scamper. Potensi metode Scamper sebagai alat untuk menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif solusi dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Mempertimbangkan pentingnya integrasi teknologi atau technological knowledge, pemahaman pedagogi atau pedagogical knowledge, dan penguasaan materi ajar atau content knowledge atau disingkat menjadi TPACK dalam mendesain pembelajaran PBL yang efektif dan menarik juga perlu dipertimbangkan untuk mendukung keterampilan abad ke-21. Tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan kualitas praktik mengajar melalui implementasi metode Scamper dalam model PBL berbasis TPACK untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Fokus utama perbaikannya adalah merancang dan mengembangkan kegiatan PBL yang secara eksplisit mengintegrasikan langkah-langkah metode Scamper dalam proses pemecahan masalah, memanfaatkan teknologi secara strategis untuk memfasilitasi eksplorasi ide-ide kreatif menggunakan metode Scamper,
Dan yang terakhir, mengembangkan strategi pedagogis yang efektif untuk memandu peserta didik dalam menggunakan metode Scamper dan menghubungkannya dengan pemahaman konten. Kekuatan dari inovasi pembelajaran ini adalah metode Scamper secara sistematis mendorong peserta didik untuk berpikir di luar batas dan menghasilkan berbagai alternatif solusi yang tidak terpikir sebelumnya. Langkah-langkah metode Scamper memberikan kerangka kerja yang jelas bagi peserta didik untuk menghasilkan ide-ide kreatif sehingga tidak terasa abstrak. Selain itu, PBL mendorong peserta didik untuk aktif dalam memecahkan masalah, dan Scamper memberikan alat yang menarik untuk mereka bereksplorasi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat memfasilitasi kolaborasi, visualisasi ide, dan akses ke sumber daya yang relevan. Pendekatan pedagogi yang tepat membantu peserta didik memahami dan menerapkan Scamper dalam konteks materi ajar. Kekuatan selanjutnya, mengintegrasikan Scamper dalam PBL, melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Di samping itu, inovasi ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu proses brainstorming dengan metode Scamper bisa memakan waktu, terutama jika peserta didik belum terbiasa. Selanjutnya, jika tidak difasilitasi dengan baik, peserta didik mungkin merasa bingung atau kesulitan untuk menerapkan setiap langkah Scamper secara efektif. Selanjutnya, memilih dan mengimplementasikan teknologi yang benar-benar mendukung proses Scamper dan PBL memerlukan perencanaan yang matang dan penguasaan teknologi oleh guru. Selanjutnya, menilai kreativitas secara objektif bisa menjadi tantangan sehingga dibutuhkan rubrik penilaian yang jelas dan fokus pada aspek kebaruan, keberagaman, dan relevansi ide. Yang terakhir, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memfasilitasi diskusi, memberikan scaffolding yang tepat, dan mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif. Berikut adalah artefak pembelajaran desain inovasi pembelajaran yang telah saya susun. Terdapat modul ajar dan juga LKPD pada barcode yang telah ditampilkan. Artefak pembelajaran selanjutnya adalah pretest dan posttest yang dapat diakses melalui barcode yang telah saya bagikan di slide. Berikut adalah artefak pembelajaran modul ajar mata pelajaran dasar-dasar agribisnis ternak untuk kelas 10 semester 2, materi tentang penanganan komoditas peternakan untuk diolah sesuai prosedur K3LH. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning dengan sintaks yang dimodifikasi untuk mengintegrasikan metode Scamper. Metode pembelajaran yang digunakan diskusi kelompok, brainstorming dengan teknik Scamper, presentasi, dan analisis kasus. Inovasi pembelajaran yang dilakukan adalah integrasi langkah Scamper dalam sintaks PBL. Yang pertama, orientasi pada masalah. Peserta didik dihadapkan pada masalah autentik melalui link yang telah disediakan. Pada sintaks kedua, pengorganisasian peserta didik bekerja dalam kelompok dan melakukan pencatatan pada Google Docs. Pada sintaks ketiga, yaitu pembimbingan penyelidikan individu atau kelompok, guru memfasilitasi peserta didik dalam memahami masalah dan merencanakan solusi. Pada tahap ini, guru secara eksplisit mengenalkan dan membimbing peserta didik menggunakan langkah-langkah Scamper pada LKPD untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi. Guru meminta setiap kelompok untuk menghasilkan minimal satu ide solusi untuk setiap langkah Scamper. Di sintaks selanjutnya, pengembangan dan penyajian hasil karya. Peserta didik mengembangkan solusi berdasarkan ide-ide yang dihasilkan melalui Scamper dan menyajikannya. Pada sintaks terakhir, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik merefleksikan proses pemecahan masalah, termasuk efektivitas penggunaan metode Scamper dalam menghasilkan solusi yang kreatif. Dapat dilihat metode Scamper diintegrasikan ke dalam LKPD. Untuk pemanfaatan TPAJK, menggunakan platform Google Doc untuk brainstorming ide-ide Scamper secara bersamaan, memanfaatkan alat presentasi interaktif untuk menyajikan solusi, menggunakan sumber daya digital untuk memperkaya pemahaman masalah. Selanjutnya, menerapkan scaffolding untuk membimbing peserta didik dalam menggunakan setiap langkah Scamper, yaitu memfasilitasi diskusi kelompok yang efektif untuk berbagi dan mengembangkan ide.
Selanjutnya, memastikan masalah yang diberikan relevan dengan materi ajar, membantu peserta didik menghubungkan ide-ide kreatif yang dihasilkan dengan konsep-konsep kunci dalam materi pelajaran. Paradigma terhadap makna guru. Sebelum kuliah dan refleksi dalam PPG. Sebelum mengikuti kuliah dan refleksi dalam PPG, saya beranggapan bahwa pendidikan idealnya adalah transfer pengetahuan dari guru ke peserta didik. Kurikulum sebagai panduan utama, guru sebagai sumber utama dalam pembelajaran yang dilakukan harus seragam dalam kelas, keberhasilan pendidikan dinilai dari prestasi akademik, serta sekolah merupakan entitas yang terpisah dari lingkungan. Paradigma terhadap makna guru. Setelah mengikuti kuliah dan refleksi dalam PPG, saya menyadari bahwa pendidikan idealnya harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan konteks dunia nyata, proses pembelajaran harus bersifat transformatif, penguatan peran guru sebagai fasilitator dan motivator, pemanfaatan teknologi secara efektif dan bijak, serta harus terjadi kolaborasi yang sinergi antara siswa, sekolah, dan masyarakat. Perubahan paradigma ini sangat memengaruhi desain pembelajaran yang saya kembangkan untuk berpusat pada peserta didik dan relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan. Sebagai tindak lanjut, saya berencana untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini berarti mengubah fokus dari guru sebagai sumber utama pengetahuan menjadi peserta didik sebagai individu yang aktif dalam proses belajarnya. Selanjutnya, membangun koneksi yang kuat dengan peserta didik. Hal ini menekankan pentingnya hubungan positif antara guru dan peserta didik untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan mendukung, di mana peserta didik merasa dihargai dan dihormati. Selanjutnya, beradaptasi dan berkolaborasi dengan lingkungan sekolah. Memiliki makna partisipasi guru dalam kegiatan sekolah, kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran, dan komunikasi yang terbuka dengan orang tua adalah bagian penting dari hal ini. Selanjutnya, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini menekankan pemanfaatan teknologi secara efektif untuk peningkatan pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional. Hal ini adalah komitmen saya untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan sebagai seorang guru. Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang tidak hanya fokus pada ranah kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Kesimpulan dari presentasi ini adalah desain inovasi pembelajaran yang dibuat relevan dengan visi saya untuk pendidikan di Indonesia dan sebagai sosok calon guru. Saya berharap desain pembelajaran yang disusun dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.